Sahabat-sahabat, mari kita tundukkan hati ya, mengingat semua karunia-Nya yang tak terkira. Ya, ingat kita menggunakan 37,4 triliun sel dipinjamkan oleh Allah Ta'ala ya, tanpa berbayar mestinya, tapi sebenarnya kita dalam utang yang sangat besar, utang yang sangat dalam kalau kita mau beradab itu ya. Artinya semua hal yang diberikan ini betul-betul pinjaman, dan kalau dipinjamkan ada aturan mainnya. Dia yang tahu aturan mainnya. Hidup ini pinjaman, jiwa ini pinjaman, hati ini kita juga pinjaman. Tak ada sebenarnya satupun elemen yang kita pakai dan kita miliki yang benar-benar milik kita. Semua dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Kita diberi hidup, ya, suatu karunia yang besar. Ya. Jadi sebenarnya setiap hari itu betul-betul kita harus berjuang untuk melihat bahwa hidup ini luar biasa sebenarnya. Hidup ini, kalau kata Ibnu Arabi itu, kita dalam setiap saat berada dalam penciptaan yang sempurna. We are perfectly where we supposed to be. Gitu ya. Bahwa kalau misalkan hawa nafsu sering mengatakan, duh seandainya aku, nah gitu ya. Seandainya aku dalam kondisi ini. Seandainya, nah kayak gitu, itu hawa nafsu. Dan itu ditiup-tiup oleh setan. Artinya kita ketarik, kalau nggak ke depan, ketarik ke belakang, ketarik kiri, ketarik kanan. Nah, itu yang membuat kita tidak bersyukur. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini ceritanya kita mau lanjutkan lagi tentang hikmah Adam alaihissalam. Ya, saya ambil referensi dari kitab khusus hikamnya Ibnu Arabi. Ada satu kata yang bikin saya berulang-ulang kali sampai detik ini pun saya masih menunggu pencerahannya gitu ya. Jadi saya baca dalam bahasa Inggris, kebetulan karena saya nggak begitu bisa bahasa Arab. Sebenarnya enaknya baca sumbernya langsung ya. Ini dari paragraf pertama, sahabat-sahabat. Jadi bahwa kisah penciptaan kita ya itu karena dia Kanzun Mahfi kan, dalam hadis qudsi dikatakan aku cinta untuk dikenal, hubabda. Jadi kalimatnya memang cinta. Jadi sangat ingin. Cinta itu ya beda ya dengan ingin. Karena ada beberapa terjemahan aku ingin dikenal, tapi ternyata terkait dengan cinta. Bahwa kemudian alam semesta termasuk kita yang tadi diciptakan dipinjemin semua hal itu terkait dengan dia yang ingin melihat dirinya dalam cermin. Sementara Allah Ta'ala yang Maha Kuasa sebenarnya tidak perlu cermin untuk melihat dirinya. Kalau kita perlu karena mata kita terbatas. Benar nggak? Tanpa cermin kita nggak bisa melihat hidung sendiri. Ya, nggak bisa melihat bibir sendiri. Benar nggak? Iya, tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala bisa. Karena dia meliputi segala sesuatu. Tapi kemudian dia butuh ingin dikenal, maka dia ciptakan cermin ciptaan. For the vision a thing, katanya, a vision of the thing has of itself in itself is not like the vision of a thing has of itself in another thing. Nah, ini kalimat ini. Karena penglihatan kepada sesuatu di dalam dirinya, atas dirinya di dalam dirinya, ya, itu tidak sama dengan melihat sesuatu, ya, vision of a thing atas dirinya pada diri yang lain. Jadi bicara tentang kalau melihat sesuatu dengan diri sendiri pakai mata sendiri, itu berbeda dengan melihat diri sendiri melalui pantulannya di dalam cermin. Apa bedanya saya nggak tahu. Kita pernah tidak punya imajinasi rasanya karena kita tidak mampu melihat diri kita lewat mata kita sendiri. Secara fisik saja ya, secara fisik saja. Mungkin secara inner rada-rada bisa gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan alam semesta kita kemudian dijadikan jadi ada gitu. Nah, untuk merenungkan itu dalam-dalam ya rasanya itu ada sesuatu hal yang besar. Bahwa ini masalah dia ingin melihat dirinya.
Apa yang ingin dilihat? Mengenal gitu. Jadi diciptakanlah manusia ya, makhluk yang paling sempurna bayangannya gitu. Jadi yang di antara semua ciptaan dia, manusia itu yang bayang-bayangnya paling sempurna seperti cermin yang paling sempurna menampakkan bayangan siapa dia. Tentu antara bayangan dan wujud sebenarnya jauh, masih jauh. Kita lihat pertunjukan wayang kulit, bayang-bayangnya kayak gitu, hitam, flat, ya. Sementara wujud kulit, wayang kulit aslinya jauh. Jadi antara Allah Ta'ala secara zat dan kita, itu jauhnya seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kita yang bayang-bayang ini bisa menjangkau dia? Itu yang hebatnya dalam taubat. Hebatnya dalam taubat, karena ujung-ujungnya akan meraih sebuah tajali, sebuah penyatuan. Itu yang menjadikan tahap kedua dalam suluk. Ada penyatuan. Tanda menyatu itu diungkapkan dalam surat Al-Kahfi, digambarkan dalam pertemuan dua lautan. Misbah akan menyala. Jadi Roh Kudus itu yang digambarkan oleh Khidir, yang ditemukan oleh Musa, yang didampingi oleh Yusha bin Nun atau Nabi Joshua yang berjalan dan menemukan dia di pertemuan dua lautan, pertemuan alam mulk dan alam malakut. Sebagian ada yang menyebutkan pertemuan alam Jabarut dan malakut gitu ya. Tapi perhatikan bahwa pertemuan dua lautan juga menyatakan bahwa dua dunia kita itu harus dipegang betul, harus di-manage betul supaya kita menjadi bayang-bayangnya yang baik gitu. Nah, manusia yang menjadi bayang-bayang yang baik itu yang nanti disebut sebagai khalifah. Khalifah itu berfungsi sebagai khalifah. Kan hikmah Adam dari awal dikatakan akan kujadikan khalifah fil ard, gitu kata Allah sebelum menciptakan Adam. Jadi memang desainnya di bumi ini, di alam yang terjauh, sahabat-sahabat, di alam yang paling gelap, ya. Karena nanti masuk ke alam malakut, mulai dari alam barzakh tuh kita udah masuk ke malakut tuh. Adalah alam yang lebih terang. Di sana setan tidak berkutik. Ya, dia hanya menunggu ya, melihat penjelasan di situ. Orang, kualitas orang benar-benar kelihatan. Ketika hidup di buminya benar atau enggak itu kelihatan di sana. Nggak bisa dibohong. Nggak bisa membohong-bohongi diri. Apakah dia datang dengan nafsu mutmainnah, ya, hati yang tenang apa tidak, itu nggak bisa dibohongi dengan penampilan yang disoleh-solehkan. Lowong penampilannya habis, ya, jasa diahnya sudah selesai. Yang dibawa adalah jiwa, ya. Gak jadi kalau kita lalai meruat jiwa, membangunkan jiwa, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa di dalam kehidupan yang sekali ini. Kemudian keburu dapat one way ticket ke alam barzah, nggak sempat dibersihkan, itu orang-orang yang merugi. Itu yang bakalan nyesel nanti di sana. Kenapa aku dulu kurang sabar? Kenapa aku dulu terburu? Kenapa aku dulu nggak bersyukur dan lain sebagainya. Ya, jadi majelis zikir semacam ini, ya, suluk itu mengajak kita untuk ingat kembali tentang perjalanan kita. Perjalanan itu masih panjang, ini baru etapa ketiga. Ya, habis ini ada alam barzakh. Sudah siap belum ke sana gitu, ya. Jadi untuk mengingat itu kemudian kita kembali ke keseharian kan, front atau medan perjuangan yang kita hadapi ya anak yang itu, pekerjaan yang itu lagi, bisnis yang itu lagi, kantor yang itu lagi, benar nggak? Mertua yang itu lagi, tetangga yang itu, pasangan itu, dan lain sebagainya. Kehidupan terus bergulir. Dan ini hebatnya semesta gitu. Dia juga menghidupkan yang lain dan kemudian membuat semua konstelasi sehingga kita saling berdampingan dan berinteraksi satu sama lain, bermuamalah di alam ini. Nah, jadi coba renungkan sejenak bahwa ikhwal ciptaan kita adalah sebuah cinta yang dalam, ya. Karena awal dari penciptaan itulah cinta, ya, maka dia memperkenalkan dirinya dari semua nama yang ada itu dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga. Oh, sebentar, ada yang nggak bisa masuk katanya. Udah tuh ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga yang
digambarkan dalam nafas kita sebenarnya. Oleh karena itu kalau lagi feeling blue ya, lagi sedih atau depresi atau apalah ya, kita kehidupan kan suka ada aja gitu kejadian. Atau sedang termabukkan dalam kesenangan ya, ketika zikir coba ingat nafas. Kita suka lupa ya bahwa setiap tarikan nafas itu ya itu adalah rahimiahnya. Kalau hembusan tuh rahmaniyahnya. Jadi dia tuh mengeluarkan apapun semua dikasih Rahman Rahim. Rahmaniyahnya Allah itu semua mau itu kafir, mau itu nggak sholat, tetap dikasih kehidupan. Siapa tahu tobat, tetap dikasih rezeki. Siapa tahu ingat, tetap dikasih semua yang dia minta. Siapa tahu kembali gitu. Karena di setiap cabang-cabang kehidupan Allah selalu ya di setiap takdir kehidupan atau Allah selalu membuka jalan untuk taubat. Oleh karena itu ada dikatakan dalam hadis Allah kan selalu membuka jalan taubat, pintu taubat hingga dia nafas di kerongkongan gitu. Jadi setiap takdir dia sampai dengan akhir hidup dia nafasnya di kerongkongan sakaratul maut, sebenarnya selalu ada kesempatan untuk taubat. Cuma itu halus. Ya kalau nggak kepanggil mah ya memang susah gitu. Makanya nih sekarang kalau misalkan udah seneng ngaji gitu ya, seneng Quran itu pegang bener-bener tuh karena itu bisa hilang. Kata Rasulullah SAW, iman pun bisa hilang seperti rambut dicabut dari tepung. Tahu-tahu hilang aja nggak kerasa. Kan nyabut rambut dari tepung tuh mudah sekali nggak kerasa. Tahu-tahu lembam, tahu-tahu doa kering, tahu-tahu males sholat, tahu-tahu begitulah. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Nah, itu kira-kira pengantar hari ini. Ini sesinya singkat karena saya harus pergi jam 11. Kita punya 15 menit untuk kira-kira sharing dan pertanyaan. Kalau ada, ya silahkan saya buka forumnya. Silahkan buat sahabat-sahabat yang ingin barangkali berbagi perenungan, barangkali berbagi kontemplasi atau pengalaman hidup yang kemudian oh iya Allah ada di situ teh saya mau berbagi di situ. Nah itu jadi sedekah sahabat-sahabat hari ini. Silakan saya undang semua untuk berbagi langsung di Assalamualaikum unmute. Teh Tessa. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi iya wabarakatuh. saya Silakan. mau tanya dulu ya Teh Tessa, yang acara yang di Bandung itu bulan Agustus atau bulan Juli ketika sedang libur sekolah? Saya tuh ingin ikutan, tapi kalau Agustus kemungkinan nggak bisa ya karena saya memang masih kerja gitu ya. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah saya pernah menulis di ke Teh Tesa lewat Japri ya Teh Tesa ya, Mhm. yang saya ceritakan tentang di sekolah saya gitu. Saya antara mau resign sama apa saya lanjut kayak gitu-gitu. Nah, sekarang sudah berganti ya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya sudah, maksudnya ini bagus sekali gitu, sudah bisa. Ini mungkin saatnya saya undur diri ya, biar saya juga bisa mempelajari agama lebih konsen gitu. Bagaimana tuh menurut Teh Tessa? Ya, Maksudnya gimana Bu pertanyaannya? ya kan waktu itu saya sempat sempat menulis ya ke Teh Tessa yang kalau saya Mhm. kan kerja gitu kan. Nah, Mhm. kalau sekarang kan Bapak Kepala Sekolahnya sudah berganti gitu. Nah, jika seandainya saya eh, resign dari ininya, dari Wakaseknya gitu ya, dari saya kan Wakasek kesiswaan. Karena Mhm. Bapak Kepala Sekolah sekarang ini udah bagus gitu, maksudnya bisa ini ini. Nah, berarti saya kan teman-teman juga banyak yang lain gitu. Artinya saya udahan, saya ingin belajar agama gitu lebih memperdalam karena kan di usia saya seperti ini gak punya banyak waktu lagi ya untuk persiapan ke alam sana gitu. Maksudnya gitu. Seperti itu Teh Tessa. Gimana? Mhm. Terima Bagus. kasih. Assalamualaikum. Ya, itu sudah bagus niatnya alhamdulillah. Pertama, minta sama Allah Ta'ala ya untuk diberikan
ilham bagaimana melaksanakannya gitu ya. Nah, opsi-opsi yang ada seperti apa gitu. Hmm, Nah, niatnya sudah bagus, nanti akan dibukakan mana forum-forum yang dekat, bisa jadi dekat tuh dekat rumah ya, aksesnya juga iya. mudah. Zaman sekarang juga ada online ya kan. Mana Hmm, saja yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dan hati pas gitu, cocok karena tidak semua pengajian juga cocok kan biasanya gitu. iya, iya. Gitu. Mohon kepada Allah Ta'ala agar ini kalau ini benar gitu ya, mohon ditunjukkan kepada yang ilmunya benar gitu. Kalau ini salah, tunjukkan salah dan diberi kemampuan untuk meninggalkannya. Itu ada doanya Iya, seperti itu kan. iya. Hak mohon ditunjukkan hak dan diberi kemampuan. Jadi tidak hanya ditunjukkan haknya, tapi diberi kemampuan meninggalkannya atau Hmm, diberi kemampuan untuk mengikutinya. Karena dua hal antara mengetahui sesuatu dan berbuat gitu ya. Itu Bu. Jadi silahkan alhamdulillah sudah Allah beri itu namanya taufik ya, sudah diberi hmm, keinginan untuk seperti itu. Lanjutkan bismillah. ya. Oh, kalau yang itu, yang kegiatan di Bandung itu, kira-kira tetap Agustus atau bisa di pas liburan sekolah Juli gitu? Rasanya akhir Juli karena anak-anak sekolah di sini liburannya akhir Juli. Akhir Oh, Juli atau awal iya, iya. Agustus itu lebih lebih Awal lebih pas. Agustus. Iya, iya. Ya udah. Terima kasih ya Ini Teh masih Rita. masih Ya, survei sementara, nanti iya, dikasih diberitahu lagi iya, online iya. ya. Ya, Iya, terima kasih Teh Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya itu menjelang ya memang tapi ya sebisa mungkin ya kita tidak menunggu pensiun dari ada yang dari waktu yang ada kita juga tidak boleh ngoyo ya dari waktu yang ada sebisa mungkin luangkan untuk belajar gitu ya mengkaji Al-Quran tidak sekedar tilawah tilawah itu bagus tapi baca artinya dikaji gitu ya sehingga ilmunya makin menyerap tuh lama-lama bersinar tuh hati karena Al-Quran memang dahsyat ya fungsinya dan dia menjadi syafaat yang terbesar kita insya Allah. Iya, ada yang lain mungkin? Silakan. Kita biasanya kalau sharing session ini ada tentang membagi perenungan gitu ya. Manusia tuh paling mahal tuh perenungannya loh. Jadi di antara semua kegiatan atau kejadian keseharian kita tuh ada sesuatu yang membuat kita oh ya, ohnya itu bikin kita lebih ingat Allah, lebih sayang Allah, lebih mengagungkan Dia gitu. Jadi sebenarnya kehidupan itu untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang si jiwa sudah tahu. Karena lupa ya, ya setelah dimasukkan ke dalam rahim dan ditutupi tiga kegelapan kalau kata Al-Quran, manusia jadi lupa siapa dirinya, lupa tentang apa eh, fungsinya di muka bumi ini, tentang misi hidup dan lain sebagainya itu lupa. Maka Allah mengirim kitab ini ya juga mengirim para utusannya yang kemudian fungsinya adalah menjelaskan tentang kitab ini. Maka dalam Al-Quran banyak banyak informasi-informasi tentang alam lain yang akan kita lalui insya Allah. Ya, barzah, akhirat ini dan seterusnya. Apa sahabat? Ada lagi? Teh Resa boleh tanya satu lagi. Ya Ah, silakan Bu. ya, kalau misalnya, oh kenapa ya semakin misalnya kita semakin mendekatkan kepada Allah, tapi cobaannya juga makin banyak, makin apa ya? Maksudnya makin kayaknya makin berat, makin ini. Tapi saya juga mencoba untuk tetap sabar ya sebenarnya. Hmm. eh Cuma kadang-kadang aja gitu suka ada, oh kenapa ya misalnya orang yang biasa-biasa aja, mereka kayaknya happy-happy aja gitu. Oh kita yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, tapi Itu kata kayaknya kuncinya di kata kayaknya. Belum tentu, Bu. Kayaknya kan. Kita kan iya, lihatnya dari sosial media, dari kita nggak pernah tahu kondisi hatinya, kondisi jiwanya ketika ya. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah bilang ada orang yang mengatakan ya, ya Rasulullah aku mencintai Allah. Rasulullah diam. Berkali-kali dia bilang sampai Rasulullah bilang diamlah gitu. Karena kalau
orang yang mencintai Allah itu akan selalu diuji gitu. Masalahnya begini ya, kalau kita makin mendekat kepada Allah, kita mendekat kepada sumber cahaya, jelas ya, Hmm. sumber hak, Iya. sumber kebenaran. Allahu nurus Hmm. samawati wal ard. Allah cahaya petara langit dan bumi, surat An-Nur ayat 35. Jadi segala hal yang bersifat kegelapan luruh dengan sendirinya di hadapan cahaya. Itu Hmm. yang kita rasakan sebagai kok makin berat, kok makin banyak ujian. Itu sedang Hmm. proses diluruhkan. Hmm. Sebenarnya itu rahmat buat yang faham. Makanya beragama itu perlu berilmu, ya, Iya. perlu belajar, ikhra, ya. Kalau orang itu tidak dibersihkan di sini, dibersihkannya lebih lebih bahaya lagi dan lebih menyakitkan lagi di alam-alam sana. Itu. Jadi Hmm. orang-orang yang dirahmati Allah sejak di sini dibersihkan. Makanya coba banyak baca hadis-hadis tentang ujian, Bu. Ya. Bagi orang beriman tuh susah kehidupannya di bumi ini. Itu kata Rasulullah, karena dia harus menjaga perasaan Allah dan lain sebagainya, nggak bebas. Dia Iya, tahu, iya. tapi bebas itu Hmm. bukan berarti dia terkungkung ya. Ada sebuah kelegaan di situ, dalam kesempitannya. Hanya orang-orang yang sudah mencicipi yang paham ini. Bahwa, oh bebas dulu kayaknya pontang-panting sana, tapi kosong. Ya, orang yang Hmm. kelihatannya mewah atau sepertinya bahagia itu kan ya, sepertinya Hmm. kita nggak tahu dalam hatinya mah. Hmm. Karena formulasi bahagia itu cuma satu kok, ila bizikrillah tatmainul qulub. Kalau hati nyambung sama Allah, dia baru tenang. Selain itu sebenarnya nggak ada tenang sejati, dia hanya ditenang-tenangkan ya, kosong dan tidak ada pengetahuan tentang Allah. Padahal, nah ini kita belajar tentang Adam tuh itu, kita mesti mengenal dia, karena dia dari awal ingin dikenali. Jadi kalau Hmm. bahagia-bahagia tapi barijeng tepara ruguh ya, tidak tambah Hmm. kenal Allah, bahagia yang kosong sebenarnya, nggak bahagia jiwanya. Mungkin si hawa nafsu yang bahagia, ya, raganya yang bahagia, syahwatnya yang seneng, ya. Tapi jiwanya merana. Nah nanti ketahuannya di alam barzah. Itu tadi, alam barzah akan menampakkan kebenaran dari orang-orang. Orang yang kelihatannya bahagia di sini, di sana tetap bahagia, berarti benar tuh orang. Ya gitu Bu. Iya, iya. Jangan kecil hati melihat kebahagiaan orang. Sekali lagi ya nggak, memang nggak bisa di apa banding-banding ya suluk itu. Kita harus fokus kepada syukur, sabar, ridho. Itu aja. Ya, insya Allah selamat. Ya, kalau enggak ya sedih gitu. Kecil hati, kalau aku begini, yang lain kok kayaknya enak. Ya kan jadinya rapuh, ya kan? Dalam berjalan, padahal kita harus harus kokoh membangun keyakinan itu. Walau alam. Itu Iya, Bu iya. ya, nggak apa-apa. Terus Iya. aja. Bismillah. Mm-mm. Soalnya gini ya, eh Bu Tessa, kan saya kan punya anak laki-laki ya. Terus anak saya ini kan bekerjanya resign gitu kan. Mhm. Karena dia memutuskan dia kerjanya tadinya kan di bank. Dia nggak mau, katanya nggak mau apa riba kayak gitu. Jadi dia apa jadi ceritanya jadi wira swasta lah, pengusaha gitu kayak gitu. Tapi kan memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya melihat pola pikirnya tuh bagus gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya dia tuh punya sistem nilai gitu. Hidupnya tuh nggak ngasal, dan saya sebagai Mhm. ibunya itu saya paham banget gitu, ini anak saya pemikirannya keren gitu untuk seusia usia seperti itu. Tapi Mhm. kan Terus? namanya kehidupan manusia kan, dari pihak ibu mertua sama ayah mertuanya kan ingin instan gitu, ingin materi segera gimana gimana. Padahal kalau saya sendiri melihat anak saya itu benar-benar berjuang gitu ya, dan dia tuh ke apa, tauhid ke Allahnya tuh kuat banget gitu. Jangan takut katanya, semua manusia tuh udah ada rezekinya, kita tuh tinggal. Nah, yang gitu-gitu tuh dengan saya diskusinya nyambung. Tapi Mhm. dia dengan ibu mertuanya itu, kelihatannya ibu mertua sama ayah mertuanya itu nggak sabar gitu, padahal apa yang dia katakan itu percis yang dikatakan sama Bu Tessa gitu, bahwa hidup itu jalani, masing-masing orang itu ada jalannya, dan tidak semua Iya. apa-apa tuh yang glamor di luaran. Nggak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan jalan hidup orang lain gitu, karena Sama. Nah, Ananda setiap sudah orang. bagus Iya, pikirnya. setiap setiap Nah, orang kan punya sekarang punya gini.
jalannya sendiri-sendiri gitu. Nah, Jadi ibu sayangnya masih terganggu dengan sikap mertuanya gitu. iya, iya, maksud saya, jadi saya jadi Hmm. kasihan gitu, jadi sayanya jadi suka sedih gitu loh, Pak, Tessa. Ya itu mungkin salah satu cara Allah mau menguji kesabarannya. Jangan, nggak usah terlalu dipikirin Bu, ya. Hmm, Jadinya maksudnya iya, gini, ayat Qur'annya jangan kau dibuat sedih oleh anak-anakmu gitu. Ya kita hmm, nggak bisa, ya wajar ada selalu masalah dalam dalam kehidupan, pasti ada frontalnya mau lewat, kalau nggak lewat pekerjaan, lewat mertua, lewat iya, pasangan dan lainnya. hmm, Tentu sebagai orang tua manusiawi pengennya anak-anak anak hidupnya lurus, ayem, adem ayem, tapi kan iya, kehidupan memang tidak begitu. iya, Ya, alhamdulillah kalau Ananda sudah punya mentalitas seperti itu, sudah bisa bicara seperti itu, tinggal iya, doakan saja. Jadi jangan terganggu oleh sikap mertua. Dan kita kan hmm, luar kuasa kita, doakan saja gitu. Ya, hmm, iya, supaya kita tenang ngadepinnya. Keep cool. Keep it cool. iya. Gitu, Bu Sama, ya. sama kayak Nah, anak saya juga bilangnya gitu. Ibu doain aja, udah doakan jangan ibu yang banyak gelisah. pikiran katanya gitu. Sama Iya, kayak jadi Bu Tessa. nggak usah banyak gelisah, biarkan dia, itu bagian dari apa namanya, perjuangan dia, cara Allah untuk menumbuhkan kualitas jiwanya, gitu. Mm-mm. Nggak usah terlalu banyak dipikirin. Doakan Iya, saja, ya, iya, 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 insya Allah. iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Terima ya kasih Bu Bu Tessa. Dewi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kehidupan ya selalu ada aja ya cara untuk bikin kita kesal gitu, bikin kita memang cermin hati untuk tetap tenang itu, jadi menjawabnya harus gini ya, kalau ada apa namanya, sesuatu hal yang datang ke dunia kita, kita baru baca SMS misalkan atau pesan WhatsApp, ketika kita baca bikin kesel gitu ya, sebelum kita frontal ya menghadapi masalah itu, pertama apapun itu ya, tahu fenomena ini itu, pertama yang kita wajib berjuang adalah lihat itu datang dari Allah. Itu ihsan tuh, kita sedang berjuang ihsan. Lihat itu datang dari Allah. Tidak ada satu daun pun gugur kecuali dia tahu. Kalau dia tahu berarti diizinkan itu terjadi. Nggak ada orang ngetik-ngetik WhatsApp kemudian itu yang mengilhamkan itu berarti ada dalam loh mahfuznya ya. Jadi termasuk keadaan antara Ananda dengan mertua itu ada desainnya di loh mahfuz, bukan random, bukan kok tiba-tiba jadi begini, enggak, itu datang dari dia. Maka satu-satunya cara untuk menghadapi itu dan mengetahui jalan keluarnya adalah mendekat kepadanya. Berkata, Alhamdulillah ini terjadi, terus kemudian bagaimana kita mensikapi secara elegan, gitu ya. Tidak dengan emosi, ya. Tidak apalagi marah-marah, gitu ya. Atau menjelek-jelekan orang lain, ya. Pokoknya harus elegan, harus dengan berakhlak, gitu. Akhlak yang mulia. Ya, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kita tuh semakin berjalan harusnya semakin banyak ngaji. Nah, yang menghadapi keseharian kayak gini tuh harus lebih canggih gitu. Ya, lebih tenang, lebih lebih bijak gitu. Insya Allah. Jadi kan yang ngerasa ini hati. Kalau kita pedes ya, walaupun puas rasanya ya ngeluarin kata-kata yang menyelekit, tapi hati tahu kita tengah menyakiti orang lain dan itu nggak enak. Ya, jangan sakiti orang apapun itu lewat kata-kata atau apa. Berjuang ya. Kalau orang nyakitin kita itu serah dia, nanti kisosnya sama Allah Ta'ala, biar Allah yang membalas. Sebaik-baik pembalas. Kita cuma istighfar aja. Jangan-jangan kalau izinkan seseorang menyakiti kita, karena memang ada dosa yang harus diluruhkan lewat episode itu. Menanggung rasa sakit. Nah itu. Jadi hidup itu semua ada desainnya. Nggak ada yang random, nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang uh, sia-sia. Bukan, Allah tidak pernah iseng dalam membuat segala sesuatu, selalu ada orientasi dan ilmunya. Itu ya, jadi berjuang untuk selalu melihat benang itu yang the only string attached gitu, yaitu semua datang dari Allah. Nah, insya Allah semoga minggu depan sudah beres laptopnya, kita bisa mulai lebih awal pada waktunya. Terima kasih sahabat-sahabat. Mohon maaf
singkat hari ini, tapi semoga bermanfaat dan ada hikmah atau pelajaran yang bisa diraih dan direnungkan sehingga mencahayai hari ke hari kita supaya kita bisa menjalani kehidupannya dengan lebih bersyukur. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua. Terima Mari. kasih.